Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah ya ikhwah, pada kesempatan ini insyaallah kita sama-sama akan membahas atau sharing tentang usaha atau upaya kita agar mempunyai anak yang soleh ataupun solihah. Pada faktanya ini perlu saya sampaikan. Jadi terkadang banyak orang tua yang menitipkan anaknya atau menyuruh anaknya untuk mengaji, baik khususnya mengaji yang bukan di dunia pesantren. Jadi yang kita garis bawahi adalah anak yang mengaji di luar pesantren, baik itu privat ataupun lain sebagainya. Yang jelas anak ini nggak pesantren. Tetapi orang tua berharap kalau anaknya pintar ngaji atau soleh dan solehah perempuan. Nah ini perlu dicamkan oleh kita semua. Yang pertama, kalau anak ini khususnya anak 6, 7 sampai 13 tahun, ini mereka masih sangat terpengaruh oleh lingkungan luar maupun lingkungan rumah khusus. Oleh karena itu sulit bagi seorang guru untuk memberikan motivasi kalau di rumahnya sendiri tidak ada motivasi untuk haliyah agama. Ini sering terjadi. Jadi anaknya itu nggak ada motivasi untuk belajar karena memang ketika mereka selesai mengaji tidak ada perintah, tidak ada contoh dari lingkungan rumah atau lingkungan di luar pengajian itu tentang mengaji. Akhirnya akibatnya apa? Lambat anak ini. Sementara anak-anak yang lain misalnya ketika di Iqra 1A, ba, ta, kemudian ketika pulang di rumah ditanya sama orang tuanya ngaji apa, tadi sampai mana? Oh, dikasih semangat. Yang rajin ngajinya, pinter dan lain sebagainya. Itu bukan hanya diperlukan oleh seorang guru. Yang namanya mengaji, sekolah dan lain sebagainya, waktunya terbatas. Jadi nggak bisa kita mengandalkan guru. Karena pendidikan yang utama dan tanggung jawab pendidikan yang hakikat dari Allahnya adalah orang tua. Oleh karena itu saya menghimbau kepada orang tua agar dipahami hal ini. Kalau misalnya kita menitipkan anak pada seorang guru mengaji, nah ini ada orang yang mengajar ngaji itu cuma sekedar yang penting dia dapat fee, dapat transport dan lain sebagainya. Ya, oke, itu hak mereka. Tapi kalau saya pribadi nggak bisa gitu. Saya akan telusuri di mana penyakit anak ini. Kenapa anak ini sulit? Kenapa anak ini nggak mau fokus? Kenapa anak ini nggak ada motivasi dan lain sebagainya? Ternyata dari sekian banyak murid, baik privat maupun di pondok pesantren sendiri, ternyata adalah motivasi dari lingkungan keluarganya. Saya punya satu santri. Memang dia nggak bisa ngaji dan orang tuanya juga nggak peduli anaknya mau bisa ngaji, mau enggak. Tapi mungkin Allah memberikan hidayahnya kepada anak tersebut. Ketika masuk ke pesantren, kita motivasi. Nah, perbedaannya ketika dia masuk pesantren, maka 24 jam dia ada di pesantren. Anak kontrol, anak motivasi. Nggak bisa baca dari Iqra 1 huruf hijaiyahnya nggak bisa. Tapi kita motivasi, kita berikan kepercayaan, belajar azam, belajar qomat. Terus kita dorong. Pada suatu saat dia ikut perlombaan di sekolahnya.
gitu kan. Orang yang nggak bisa ngaji atau dikenal dengan anak bandel, tiba-tiba ikut di sekolah ada perlombaan azan, dia dapat juara satu. Ketika dia pulang, wah dia seneng banget, menunjukkan bangga dirinya. Dia tunjukkan sertifikat atau piagam penghargaan itu kepada saya. Saya dapat juara, alhamdulillah dan lain sebagainya. Saya awalnya tidak tahu lingkungan keluarganya. Saya bilang, bawa pulang, tunjukkan ke orang tua kamu kalau kamu itu bisa berubah menjadi baik. Ketika dia pulang, cerita dari anaknya, dia bawa itu piagam. Apa respon dari kedua orang tuanya? Apa respon dari lingkungan keluarganya? Biasa-biasa aja. Sehingga dia awalnya ingin menunjukkan kebanggaannya, ketika diresponnya tidak baik, akhirnya down lagi. Nah ini usia SMA. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak yang masih SD, mengaji, lingkungannya nggak mendukung. Apalagi lingkungan-lingkungan yang memang situasinya bukan situasi Islami. Nah maka keluarga dulu yang kita benahi. Bantu guru-guru ngaji. Guru ngaji paling lama 1 jam. 1 jam itu pun nggak optimal. Karena apa? Karena tingkat konsentrasi seorang anak itu paling lama, gitu kan? Paling hebat 3 lembar. Kalau buat ngaji Iqra nih, anak-anak paling hebat 3 lembar. Karena apa? Karena memang mereka belum terbiasa dengan huruf-huruf Arab. Kalau dipaksakan percuma, ngeblank, gitu ya. Maka perlu diperhatikan. Itu yang pertama tadi, dukungan dari keluarga. Yang kedua, kebanyakan maaf, gitu. Ini enggak semuanya, tapi beberapa oknum saja. Kebanyakan guru ngaji privat khususnya menganggap kalau gurunya itu adalah budak. Dan orang tua ini menanamkan ke anaknya celakanya ini. Menanamkan kalau si gurunya itu dibayar untuk ngajarin kamu. Jadi anak ini punya mindset kalau dia itu anak buah orang tuanya. Celaka. Jadi dia tidak menggurui. Yang ada gimana gua? Lu dibayar sama orang tua gua. Insya Allah. Akhirnya etikanya hilang. Wallahu a'lam bishawab. Menurut para ulama, termasuk almarhum guru saya Kiai Haji Zainal Abidin, derajat guru itu setara dengan derajat orang tua. Jadi manfaat dan tidak manfaatnya ilmu itu tergantung kepada ridhonya seorang guru. Ini bagi guru-guru yang betul-betul ingin merubah seorang anak. Lain lagi dengan guru-guru yang tujuannya komersil, hanya sekedar mencari uang. Nah, ini saya sampaikan agar bisa dipahami oleh para guru khususnya. Jadi seorang guru tidak hanya mengajar, guru yang baik juga harus mendoakan semua. Itu untuk guru. Untuk orang tua, pahami juga bahwasanya seorang guru itu bukan pesulap yang bisa merubah simsalabim abakadabra. Dan seorang anak itu walau bagaimanapun al-aslu baqau makana ala makana, dia akan kembali ke keluarganya. Jangankan yang cuma ngaji 1 jam 2 jam, jangankan yang cuma privat, anak yang bertahun-tahun pesantren saja bisa berubah lagi ketika dia sudah pulang ke rumah dan di lingkungan rumahnya itu orang tuanya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, bawa karena nggak ada motivasi. Sikum wa nafsi bitaqwal, sikum wa nafsi bitaqwal. Saya sampaikan ini dengan harapan, dengan tujuan generasi-generasi berikutnya bisa lebih baik dari kita. Jadi jangan sampai cuma istilahnya ya terbebas dari kewajiban. Enggak seperti itu. Jangan mentang-mentang yang penting saya udah manggil guru privat dan lain sebagainya. Enggak bisa gitu. Kalau begitu caranya itu namanya kita main-main dalam hidup. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi para guru-guru TPQ, guru-guru privat, juga orang tua, umumnya buat kita semua agar bisa dipahami. Ingat, belajar kepada seorang guru itu terbatas, karena belajar yang sesungguhnya itu adalah pembiasaan di rumah.
pembiasaan di rumah dan dorongan motivasi dari kedua orang tuanya, baik mengajinya, baik sholatnya, etikanya, akhlaknya. Jangan salahkan. Saya ingatkan, ada pepatah mengatakan al-waladu sirru abihi. Jadi bagi saya pribadi nggak perlu capek-capek kalau ingin tahu bagaimana karakter orang tuanya, karena al-waladu sirru abihi. Anak itu adalah rahasia orang tuanya. Kalau anak ini malas-malasan, kalau anak ini suka bohong, nggak jauh beda, mungkin 75% karena orang tuanya seperti itu. Disadari atau tidak disadari, mari kita sama-sama renungkan untuk memperbaiki anak-anak kita. Usikum wa nafsi. Wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu